yang terus memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Tentu saja nikmat tersebut tetap Allah berikan, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah SWT kepada seluruh hambanya. Salam dan salam juga tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita Allah berikan kesehatan serta keimanan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada tahun ini, di mana tidak semua orang-orang yang terdekat dengan kita Allah berikan kesempatan kedua bertemu dengan bulan suci ini. Tentu saja ini merupakan nikmat dari Allah SWT, sekaligus ujian Allah SWT kepada kita, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut atau kita lalai. Karena kalau sebenarnya kita mau hitung-hitungan sama Allah, jangan jauh kita. Antara nikmat sama kewajiban yang kita kerjakan itu sudah tidak adil, jauh sekali, ya kan? Ketika nikmat satu kesehatan saja yang biasanya kalau kita bangun tidur itu tidak menganggapnya, tapi ketika misalnya kita bangun tidur karena misalnya saya tadi pagi bangun itu setelah tidur tengengan gitu ya, itu kan nggak enak rasanya. Ketika hilang baru kita alhamdulillah sudah nggak tengengan lagi. Tapi berapa kali kita bersyukur bangun tidur nggak tengengan setiap harinya? Nggak pernah, kecuali kalau kena tengengan tadi itu. Dan nikmat-nikmat lain, kita berangkat kerja naik motor, alhamdulillah. Kapan kita bersyukur ban kita nggak kebanan atau ban kita nggak kempes? Kapan bersyukurnya? Habis kempes. Kalau belum kebanan, kayaknya kita semua dari kita ya, apakah kita harus naik motor terus alhamdulillah banyak aman? Enggak kayaknya. Bersyukurnya nanti kan pas kempes, nonton ketemu tambal ban bisa diinin baru alhamdulillah, kayak gitu. Itu baru nikmat syukur tadi itu. Belum lagi nikmat-nikmat lain yang ya itu adalah menunjukkan bukti kita sebagai hamba Allah itu masih sangat kurang, sangat jauh ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Insya Allah pada siang hari ini sudah ya. Insya Allah kita pada siang hari ini akan sedikit membahas tentang salah satu kisah yang menjadikan motivasi untuk seluruh pendengar insya Allah. Kadang kita kalau melihat kisah ada orang yang berhasil karena persiapannya itu matang, itu kan wajar kan gitu ya. Ada orang juara karena latihan, karena bakat dan latihan, nah itu wajar ya. Kayak pemain bola itu kan latihannya nggak kayak kita latihan mungkin sore atau pas weekend baru latihan. Pemain bola profesional itu kan setiap hari ya latihan terus, maka pantas ketika mereka jadi orang terkenal ya, berhasil di bidangnya. Nah, kisah yang kita ambil ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau jika dibandingkan kita, insya Allah masa keislamannya jauh
lamaan kita. Kecuali kalau mungkin ada teman dari kita yang baru mualaf 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, mungkin masih lamaan sahabat ini. Sahabat ini hanya merasakan Islam, masuk Islam hanya 6 tahun. 6 tahun itu kalau ya cuman bangku sekolah ya, bangku sekolah SD 6 tahun nggak kerasa, atau SMP SMA nggak kerasa. 6 tahun kok beliau Islam. Tapi ketika beliau meninggal, itu makhluk Allah yang paling besar yang ada di alam semesta ini sampai bergoncang. Makhluk Allah yang paling besar apa ya? Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketemu Nabi cuma 3 tahun, tapi kok hadisnya sampai 8.000. Yang ada di buku hadis itu dikumpulkan ada 8.000 jalan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita logikakan itu ya susah. Maksudnya gini, hidupnya dia terus ngapain? Kok bisa dapat banyak banget hadis tadi itu? Dan benar memang ketika beliau Islam, merasakan Islam, masuk Islam, benar-benar dipepet sama Nabi. Karena beliau menyadari kemampuan dia yang terbatas. Abu Hurairah bukan seorang pejuang, bukan seorang saudagar kaya raya, bukan seorang yang punya hubungan dekat juga atau punya ketegasan. Enggak. Dia sadar bahwa saya itu orangnya telaten. Ya sudah, saya tak dekat sama Nabi, nempel sama Nabi 24 jam selain beliau di rumah, untuk melihat langsung apa saja yang beliau sabdakan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau kerjakan selama hidup beliau. Ditempel terus. Akhirnya kita lihat tidak ada kaum muslimin yang tidak mengenal nama Abu Hurairah. Padahal masuk Islamnya hanya bertemu dengan Nabi hanya beberapa tahun saja. Nah, kita kembali ke kisah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini terkenal sebagai pemimpin yang berwibawa dan tegas. Pemimpin berwibawa, tegas dan fair itu apa bahasa Indonesianya? Fair ya, adil. Jika dia melihat ada kesalahan pada dirinya dan dia diingatkan, dia menerima. Tapi jika ada orang buat salah, ya dia ingatkan. Suatu hari ketika trennya orang-orang Madinah ini baru kenal Islam. Jadi permulaan ini sebelum hijrah ya. Trennya orang-orang Madinah mengenal Islam. Itu ada Nabi mengirim salah satu sahabatnya untuk jadi guru TPQ, guru mengajar Quran. Jadi metode dulu mengajar ya sama kayak sekarang. Ada mengirim satu guru, nanti gurunya disuruh membacakan Al-Quran untuk dihafal dan dipahami. Ketika ada orang ngumpul seperti ini, Sa'ad bin Mu'adz yang belum masuk Islam sebagai pemimpin juga mesti melihat, ini ada apa yang ngumpul-ngumpul tanpa izin saya? Ngobrolin apa ini? Membahas apa? Akhirnya beliau mengutus salah satu orang kepercayaannya. Coba dicek itu ngapain? Bikin masalah atau enggak? Atau malah mengajak keributan atau ingin memecah belah kita atau bagaimana? Coba datang ke sana dicek. Tangan kalian tadi itu datang dengan semangat menggebu-gebu. Pas datang, ketika kembali lagi ke Sa'ad bin Mu'adz, wajahnya tenang sekali. Wajahnya tenang, teduh, sambil tersenyum. Baru datang ke Sa'ad bin Mu'adz. Orang tadi yang mengajarkan mengenalkan tentang bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara beriman kepada Allah. Masa gitu aja? Iya. Beda saya datang. Jadi beliau bilang kamu ini kurang tegas, melihat sesuatu kurang tegas. Saat itu datang sendiri ke sana. Ketika datang ke sana, ketemu Sa'ad bin Mu'adz sudah mulai mau marah. Apa-apaan ini? Kamu mengadakan suatu perkumpulan tanpa izin saya, dengan kepentingan apa ini semua? Sahabat Mus'ab bin Umair, tenang dulu, ikut duduk ke sini. Kalau ada yang salah dari saya, tegur saya akan pergi. Tapi jika yang saya katakan kebenaran, yuk kita belajar bareng-bareng. Sa'ad bin Mu'adz orangnya gentle, adil tadi itu, fair dan berwibawa juga. Oke. Ketika mendengarkan, itulah saat dimana Sa'ad bin Mu'adz masuk dirinya
hidayah masuk ke dalam hatinya. Kemudian setelah masuknya hidayah ke hatinya tadi itu menjadikan dia mantap untuk masuk Islam. Ini semudah itu. Semudah itu Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka dalam sebuah kesempatan Nabi pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka akan Allah fahamkan. Maka akan Allah berikan jalan tentang agamanya. Akan Allah mudahkan jalannya untuk memahami agamanya. Jika Allah menginginkan pada seorang kebaikan, maka akan Allah mudahkan dirinya untuk paham tentang perkara agamanya. Para ulama menjelaskan, ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT dan kekuasaannya Allah SWT, di mana seorang itu kecondongan hatinya itu Allah yang menentukan. Makanya orang Badui dulu itu bilang, salah satu bukti adanya Allah SWT, keberadaan pencipta. Buktinya apa? Adanya kecondongan di hati seorang pria. Seorang laki-laki itu kan kalau punya karep itu kan fokus dan harus dapat, kan gitu. Kalau laki-laki punya karep kan seperti itu. Tapi akan ada masanya di mana tiba-tiba karep tadi itu tiba-tiba timbul atau condong ke yang lain tanpa faktor-faktor tertentu. Karena laki-laki itu kalau sudah marong ingin milih sesuatu, berbagai halangan pasti akan dia usahakan hilang. Ya kayak kita kalau mau ngelamar perempuan itu kan ya kadang modal saya kurang, bismillah, nggak ada waktu lagi kayak gitu. Baru punya ini ya apa nanti kita cari. Selalu ada, kalau memang niatnya sudah tujuh pasti kan semua penghalang obstacle itu akan dia kesampingkan. Tapi kalau sudah punya karakter tadi itu. Tapi kenapa dari seorang laki-laki kok tiba-tiba misalnya hari ini pengen tiba-tiba berubah? Itu kan tanda bahwasanya ada yang menggerakkan, mengubah, membolak-balikkan hati kita sebenarnya. Dan itu adalah Allah SWT. Ya kan pernah kan ada sesuatu seperti itu kan, menggebu pengen ini tapi ternyata tiba-tiba hilang rasa ininya tadi itu. Nah, itu tanda Allah SWT menginginkan kebaikan dari seorang hamba adalah Allah mudahkan paham pada agamanya. Sehingga di sini menunjukkan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu ketika mendengar bacaan ayat yang dibaca oleh sahabat ini tadi yang Nabi kirim yang bernama Mus'ab bin Umair tadi itu, langsung Allah masukkan di hatinya hidayah. Ya. Dan itu juga merupakan dari Allah SWT juga. Jadi hidayah itu tidak patut untuk kita bangga-banggakan. Apapun bentuk hidayah, kita jadi orang yang penyabar, nggak boleh kita bangga dengan sifat sabar kita. Punya hati yang legowo, nggak boleh kita banggakan sifat hati legowo kita. Atau punya sifat dermawan, karim, al-jud, ya berbahasa Arab, dermawan tadi itu juga tidak boleh kita bangga-banggakan. Maksudnya gini, kita ada masalah dengan orang lain, terus kita legowo, habis itu ngomong, oh iya ya, kok ada ya orang yang hatinya keras, susah. Mbak kayak saya ini loh, kalau ada orang berbuat salah ya saya maafkan misalnya, saya mudah maafkan. Enggak boleh. Karena yang memberikan sifat baik tadi itu Allah SWT. Dan bisa jadi Allah mencabut nikmat sifat baik tadi itu dari kita kapanpun. Atau juga sifat-sifat lain. Allah berikan kepada kita sikap rajin dan semangat, itu juga tidak boleh kita bangga-banggakan. Itu karena usaha saya selama ini nggak boleh. Itu semua atas karunia Allah SWT kepada kita. Atas karunia Allah SWT kepada kita. Ya. Itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya dulu pernah ketika saya belajar dulu itu ya, ini sering saya sampaikan ketika ngasih pesan dulu. Guru kami itu pernah ditanya, Mas pakai baju atau misalnya pakai atribut yang bangga jadi orang Islam itu boleh tidak? Sama guru kami itu dimarahin. Jangan. Islam itu bukan buat bangga-banggaan. Islam bukan buat bangga-banggaan. Tapi bagaimana kita bisa praktekannya dalam kehidupan kita, ya, dan kita jadikan mindset itu yang seringnya akhirnya memang
bekas di hati kami. Jadi memang bukan buat saling berbangga, karena bisa jadi Allah mencabut nikmat hidayah tanpa kita sadar. Adalah pemimpin yang paling semangat membela Islam, bahkan sampai mengorbankan tanah airnya. Jadi ketika perang Badar, perang Badar itu kan ada asal sebabnya, yaitu adalah orang-orang Quraisy yang sedang menjual barang dagangan dari Mekah. Yang barang dagangan itu adalah harta rampasannya orang Islam yang hijrah. Itu kan dijual semua ke Syam. Ketika pulang, ketahuan sama orang Islam, wah, kafilah dagangnya bakal lewat dekat Madinah. Yuk kita cegat. Makanya yang mencegat jumlahnya hanya 313. Ketika mau mencegat, ternyata orang Quraisy itu lebih ahli, punya mata-mata juga. Tahu kalau orang Muslim itu mau menyerbu kafilah kafilah dagang tadi itu mau diserbu. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir Quraisy tadi itu ngontek langsung kepada orang-orang di Mekah, tolong bantu saya, lindungi saya. Saya akan cari jalan pintas, nggak ngelewatin dekat Madinah, nggak ngelewatin daerah Badar. Orang-orang Quraisy Mekah tadi itu dengan pasukan yang sudah siap dengan kuda tadi langsung ngebut sampai ke daerah Badar. Orang Muslim hanya menunggu kafilah dagang, mana ini ya. Ternyata sudah muter jalan lain. Ketika sudah sampai luar sana, ternyata dengar kabar lagi, wah ternyata ada 1.000 orang kafir Quraisy yang mau memerangi mereka. Para sahabat bingung, kita ini kan siap untuk menyerbu rombongan unta tadi itu, kafilah dagang yang mau kita ambil karena itu harta kita dulunya. Kok kita malah sekarang harus melawan tentara beneran, pasukan kuda dengan seluruh ininya. Abu Bakar bilang, saya manut jenengan wahai Nabi. Umar tanya, saya manut jenengan wahai Nabi. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ditanya, gimana Sa'ad bin Mu'adz? Kamu adalah perwakilan orang Ansor. Jawaban beliau apa? Enggak, kita bukan Bani Israel yang ketika diajak perang kami milih untuk duduk, tapi kami adalah orang-orang Ansor, di mana ketika ada saudara kami yang berhijrah kami menolongnya, maka ketika nabinya membutuhkan pertolongan kamilah yang akan maju. Kami akan tetap di sini dan memerangi orang-orang Quraisy yang dari Mekah tadi itu. Akhirnya terjadilah pertempuran Badar tadi itu, dan Allah memberikan kemenangan pertama bagi kaum muslimin, di mana perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ketika perang Uhud juga sama. Kalau perang Uhud itu kejadiannya adalah di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau zaman sekarang ya sudah masuk wilayah kota Madinah. Makanya kalau ada orang umroh itu kan turunnya ke Gunung Uhud ya, karena memang dekat. Karena konsep perang Uhud adalah balasan orang kafir Quraisy yang ingin menyerbu Madinah. Nabi bingung, kita mau menyambut orang kafir Quraisy di mana? Di dalam kota kah? Kita punya keuntungan dalam kota, kita punya rumah-rumah, kita punya bangunan-bangunan yang bisa kita gunakan untuk menjebak gitu. Atau kita perang di luar, perang terbuka, atau bagaimana? Atau kita membangun atau kita milih untuk pergi dulu atau bagaimana? Karena ini adalah balasan. Sa'ad bin Mu'adz lah membela lagi, enggak, kita harus menghadapinya dengan gentle di luar. Kami siap apa yang terjadi. Bayangkan kalau orang-orang Muhajirin kan sudah tidak punya tanah air bahasanya, karena mereka aslinya orang Mekah. Kalau Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang tanah airnya di Madinah. Yang dia pertaruhkan adalah anak istrinya, keluarganya, kabilahnya, dan tempat tinggalnya dia sejak lahir. Kata beliau kita akan perang sama orang Quraisy di depan Gunung Uhud tadi itu, di sekitar kota Mekah. Kita akan hadapi mereka dengan berani. Gitu. Dan setelah perang Uhud, walaupun yang terjadi adalah kekalahan, ya walaupun kalau kita bilang itu bukan sebuah kekalahan, karena perang itu kan menang atau kalahnya itu dilihat dari banyak faktor ya, antara direbutnya tempat, banyaknya jumlah korban, terbunuhnya pemimpin. Ketika di perang Uhud baru kaum muslimin hanya kalah di satu faktor, yaitu lebih banyak yang terbunuh.
Dan itu adalah bukti bagaimana Sa'ad bin Mu'adz rela ya, dengan semangat penuh, dengan keikhlasan penuh dan kepercayaan penuh kepada nabinya dan kepada Tuhannya untuk membela Islam dan agamanya. Dan akhirnya ketika wafat pun juga beliau bukan orang yang wafatnya heroik. Wafatnya Sa'ad bin Mu'adz tidak heroik. Karena apa? Ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu dalam bahasa lain adalah perang Ahzab, yaitu perang koalisi. Karena kaum muslimin benar-benar dikepung oleh banyak seluruh musuh, Yahudi, kafir Quraisy, kemudian suku-suku lain itu memerangi Nabi semua. Akhirnya Nabi membuat parit yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi, karena beliau adalah orang Persia itu kan. Sa'ad bin Mu'adz itu belum perang, itu kena pecahan Jadi akhirnya karena dibikin parit, orang-orang Ahzab tadi koalisi itu juga bisa masuk ke Madinah, hanya bisa melempar pakai bahasanya itu ya, katapult atau apa itu ya, katapel besar itu ya. Nah, katapel tadi itu pecahannya ada yang mengenai kepalanya Sa'ad bin Mu'adz dan beliau terluka. Dan akhirnya beliau wafat di atas kasur ya, karena sakit luka yang dia derita tadi itu. Makanya kalau kita lihat cerita Sa'ad bin Mu'adz tadi ini tidak menunjukkan sebuah kisah yang sangat heroik, penuh dengan cerita-cerita yang hebat sekali, yang silau. Tetapi ketika bagaimana beliau wafat, itu makhluk Allah yang paling besar yaitu Arsy itu bergoyang, terguncang karena kesedihan, karena kesedihan ditinggal oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi itu. Maka kemudian ketika beliau wafat ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah bersabda, "Ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy Allah itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, beliau wafat ketika usianya masih 37 tahun, hanya 6 tahun masa keislamannya, tetapi arsy Allah, makhluk yang paling besar yang ada di semesta yang Allah ciptakan ini, itu sampai bergetar karena karena kesedihan tadi itu. Maka semoga Allah meridai sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sampai jam berapa ini? Oke. Nah, ternyata arsy Allah yang tadi itu bergetar ya karena kesedihan tadi itu. Dan kalau kita lihat luasnya bagaimana, kalau kita banyak baca di ayat-ayat yang ada ya. Jadi arsy Allah itu disebutkan 19 kali dalam Al-Qur'an. Arsy Allah itu disebutkan 19 kali dalam Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwasanya adanya arsy Allah. Arsy Allah ini kalau dalam sebuah hadis disebutkan luasnya itu adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nah, saya nggak tahu nih perjalanan apa ini. Tapi mungkin itu untuk perhitungan orang zaman dahulu. Ketika di Timur Tengah itu, kalau orang mengukur jarak karena belum ada meteran ya, pakai perjalanan kan, kayak mungkin kalau kita pakai Google Map, dicari saja ya sejauh berapa kilo itu kalau 500 tahun nih. Dulu pernah saya nyari dari Mekah ke Madinah itu kalau jalan itu 6 hari. Kalau sekarang gitu, itu tinggal dikali berapa supaya jadi pas gitu ya. Itu luasnya arsy tadi itu. Itu luasnya dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana arsy Allah itu bergetar sangat kuat karena wafatnya sahabat tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu, dari kisah tadi itu. Bagaimana
Allah itu berarti menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba jika dia mudahkan untuk menerima untuk menerima ilmu agama. Ya. Tadi sudah saya bacakan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah mudahkan dirinya tentang ilmu agamanya. Yang pertama yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini adalah yang pertama, annal umura kullaha bimasyiatillah. Segala sesuatu itu semua atas kehendak Allah SWT. Yang terjadi dalam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat baca ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an itu tidak isinya tentang perkara atau perintah tentang pensyariatan ritual. Enggak. Isinya malah tentang bagaimana selain ritual tadi itu berisi tentang ayat-ayat Allah, tentang bukti-bukti Allah yang ada di muka bumi ini. Langit, bumi, hujan, hewan-hewan, ya, onta, penciptaan hewan, penciptaan manusia, dan sebagainya, ya kan? Kalau kita teliti tadi itu kan berisi tentang bagaimana sikap tafakur kita kepada alam semesta tadi itu. Dan ini menandakan bahwasanya Allah itu menghendaki segala tadi itu. Makanya ketika ada orang yang Allah berikan padanya itu sikap baik, sifat baik, itu semua atas kehendak Allah SWT yang seharusnya kita bersyukur kepadanya saja. Memang Allah memberikan sifat baik tadi itu dapat melalui perantara-perantara. Bisa jadi karena orang tua kita mengajarkannya, atau di tempat kita belajar dulu diajarkan tentang akhlak budi pekerti tadi itu. Tetapi itu semua adalah wasilah atau perantara yang membuat kita menjadi bersikap baik tadi itu. Tapi yang menentukan adalah Allah SWT, karena betapa banyak seorang anak yang mungkin punya orang tua yang baik, tapi anaknya akhlaknya buruk, atau sebaliknya, orang tuanya tidak pernah mengajarkan tentang akhlak yang baik, tapi dia bisa tumbuh dengan akhlak yang baik. Itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT yang menentukan segala sesuatu dari muka bumi tadi ini. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita, dan kisah ini bisa kita ambil pelajaran juga yang kedua, pentingnya bertawakal, memasrahkan diri kepada Allah SWT, ya, dan juga meminta pertolongannya dalam segala hal. Pentingnya bertawakal serta meminta pertolongan kepada Allah SWT. Tawakal kita semua tahu adalah pasrah diri kepada Allah SWT pada apa yang sudah diputuskan. Minta tolong kepada Allah bagaimana caranya? Ya dengan berdoa. Makanya sering kita dengar sebuah petuah dari ulama-ulama terdahulu, ya, dan juga yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Senjata ini kan untuk segala hal, untuk memudahkan dia mendapatkan sesuatu. Jadi makanya jangan pernah merasa kecil diri dari berdoa kepada Allah SWT. Jangan pernah. Kadang-kadang zaman sekarang itu orang itu kalau berdoa itu malu karena dosa-dosanya sama Allah. Malah justru jangan. Allah itu kebalikannya manusia. Maka dalam sebuah syair Arab itu kan gini, lakas alam nabani Adam haja. Jangan minta banyak-banyak sama anak Adam. Wasalladzi abwabuhu la tuhta. Tapi mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup, la tuhta, maaf. Yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena manusia itu kalau diminta sekali yang baik memberi, 2 kali masih memberi, 3 kali baru nanti ini orang mau minta terus lebih ya kan gitu. Sebaik-baiknya orang ketika diminta sekali mungkin ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali udah mulai mikir, 4 kali mulai baru ngomong, Pak
Kok minta terus nih gimana maksudnya kan gitu. Sebaliknya Allah SWT setiap semakin sering diminta, semakin cinta sama hambanya yang meminta. Maka mintalah kepada Allah SWT, mintalah tolong kepada Allah SWT pada kebaikan supaya datang kepada kita, supaya kita dapat kemudahan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan husnul khotimah tadi itu, sebagaimana saat bin Mu'adz. Ya. Jadi memang perkara doa tadi itu perkara sangat penting bagi seorang yang beriman. Ya. Makanya dan alhamdulillahnya juga Nabi ya, dan para sahabatnya sudah mengajarkan kepada kita cara-cara, tata cara, adab-adab dalam berdoa. Yang kalau mau kita kalau itu tata cara adab berdoa pasti akan pembahasannya panjang sekali. Tapi kita ambil garis besarnya, tata cara atau adab berdoa yang manjur ya, yang akan mudah Allah terima adalah yang pertama, doa yang diucapkan dari hati yang membutuhkan sekali. Hati yang diucapkan dengan ikhlas, dengan jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, dari doa yang dipanjatkan oleh orang yang merasa hina di sisi Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, doa tersebut dipanjatkan pada waktu-waktu yang sakral, waktu-waktu sakral atau waktu-waktu mustajab lah, gitu. Jadi itu garis besarnya itu aja sebenarnya. Soalnya kalau kita bahas akan panjang lagi gitu ya. Tapi intinya adalah doa itu kalau mau diijabi oleh Allah ya, kita harus benar-benar dalam memanjatkannya. Ya sama kayak orang benar-benar butuh bantuan sama kita, kan akhirnya kita ada iba dan haru ingin memenuhi permintaannya. Begitu juga Allah SWT. Makanya dalam banyak kesempatan Nabi mengajarkan cara berdoa itu ya dengan serius dan dengan mendahulukan pengakuan dosa-dosa kita. Dan kalau kita lihat doa-doa para nabi terdahulu, doanya itu pasti manjurnya ya, karena para nabi ya. Selain karena para nabi juga doa yang diucapkan tadi itu ya doa-doa yang simple. Coba kalau kita lihat kisahnya yang Nabi dimakan ikan paus, siapa namanya? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu beliau kan kisahnya karena beliau lari kabur. Beliau diminta dakwah, ya kan, diminta dakwah. Yang didakwahi itu tetap ngeyel, nggak ada yang mau dengarkan. Akhirnya Nabi Yunus bilang, ya sudah, kalian udah nggak bisa diselamatkan. Karena sudah nggak mau saya ingetin terus. Nabi Yunus pergi. Ketika Nabi Yunus pergi, benar Allah itu mendatangkan awan yang hitam sekali di tempat tadi itu. Datang awan besar sekali bergulung-gulung, sudah mau keluar. Penduduk yang kaumnya Nabi Yunus tadi itu baru pada, ya Allah, benar nih, Anda mau datang kepada kita ini karena meninggalkan dakwahnya Nabi Yunus nih. Ketika awan datang itu bergulung tadi itu, semuanya pada taubat semua di situ. Karena taubat semua, akhirnya Anda tidak jadi datang. Tapi akhirnya Nabi Yunus mendapat teguran dari Allah karena meninggalkan tugasnya beliau, dengan diberikan ujian yang lebih berat lagi dibandingkan hanya berdakwah. Ketika beliau diombang-ambingkan ketika di tengah kapal, ya dalam banyak Israiliyat itu bagaimana beliau sampai sudah diundi berkali-kali, kok yang muncul namanya dia terus. Akhirnya dialah yang harus dibuang dari kapal tadi itu. Akhirnya ketika dibuang pun juga dimakan ikan paus tadi itu, ikan paus. Para ulama menjelaskan, itu kalau Nabi Yunus tidak dimakan ikan paus, Nabi Yunus pasti meninggal, karena itu benar-benar di tengah lautan. Ataupun kalau misalnya beliau bisa mengapung, Nabi Yunus juga pasti akan meninggal juga, karena dibuat dimangsa oleh ikan-ikan buas yang badannya lebih kecil, yaitu hiu. Maka sebenarnya Allah itu sayang sama Nabi Yunus dengan tetap dimakan oleh ikan paus tadi itu.
Ketika dimakan ikan paus, Nabi Yunus itu berada dalam kegelapan, di tengah kegelapan. Kita semua tahu, semakin kita masuk ke dalam lautan, cahaya semakin sedikit, semakin gelap. Tapi kalau paus itu, hidupnya masih ketemu cahaya nggak ikan paus itu? Masih mungkin ya, karena harus bernafasnya. Jadi ketika masuk di tengah, ketika dimakan sang paus tadi itu, Nabi Yunus di tengah kegelapan, dalam kegelapan. Beliau di tengah perutnya ikan paus, di dalam lautan samudera yang luas. Tidak ada lampu sama sekali, tidak ada jalan keluar sama sekali. Jika kita di posisi tersebut, doa apa yang kita panjatkan? Ya Allah, semoga saya segera keluar sini. Ya Allah, gimana ya Allah? Kita pengen keluar. Itu tapi kalau dibuka saat itu juga perut mulutnya ikan paus tadi itu, apa yang terjadi? Nabi Yunus meninggal karena masih di dalam lautan. Dibuka mulutnya, oh iya, misalnya karena kita kan orangnya itu kan, kita kan semua ini kan ya mungkin cara pandangnya itu terlalu pendek ya. Pengennya selamat yang segera gitu. Ya Allah, tolong dibuka mulut paus sekarang. Dibuka saat itu juga, air masuk, ya meninggal, kita selesai. Kalaupun dibuka ketika belum tepat waktunya, ya paling tadi terombang-ambing, meninggal di tengah lautan juga. Makanya kita lihat Nabi Yunus doanya apa ketika dimakan paus tadi itu. Beliau hanya bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini Nabi. Nabi itu bukan ukuran kita pastinya, kesolehannya, ketakwaannya. Tapi beliau doanya adalah mengaku dosa-dosanya, dosa besar tadi itu yang dia lakukan. Dia mengakui dosa-dosanya tadi itu. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu doanya. Akhirnya Allah berikan jalan keluar yang paling baik untuk Nabi Yunus. Ya. Dibukakan ketika waktunya tepat, akhirnya Nabi Yunus kembali selamat. Dan juga banyak kisah-kisah lain bagaimana para nabi itu doanya tidak pernah muluk-muluk, tetapi sesuai dengan apa yang bahkan lebih baik daripada yang diharapkan, ya, lebih baik daripada yang diharapkan. Dan itu bentuk kasih Allah kepada kita semua. Makanya kadang bisa jadi kita merasa kok doa-doa kita belum dikabulkan, bisa jadi ada banyak faktor. Bisa jadi karena mungkin doa kita kurang pas, karena mungkin sesuai dengan kebijaksanaan Allah, itu bukan waktu yang tepat untuk dikabulkan. Bisa jadi juga mungkin Allah ingin menggantinya dengan dengan pahala yang lebih banyak, atau juga mungkin Allah ingin menghindarkan kita dari musibah karena doa-doa kita tadi itu. Bisa jadi. Di bagian kedua tadi ya, tentang bagaimana kita meminta tolong Allah SWT supaya Allah berikan kepada kita kebaikan. Makanya kalau kita lihat resapi zikir-zikir pagi itu, zikir pagi dan petang itu isinya Masya Allah semua itu. Isinya Masya Allah semua. Kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat semoga kita kalimat-kalimat bagaimana kita dihindarkan dari berbagai musibah. Tentu musibah yang paling besar adalah musibah tentang agama kita. Tapi juga musibah dunia juga kita meminta dari dihindarkan juga dari zikir-zikir yang ada tadi itu. Pokoknya salah satu zikir pagi yang dibaca habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini diajarkan, diperintahkan oleh Nabi kita untuk dibaca setiap habis subuh. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ada ilmu yang bermanfaat itu ada. Baik karena ilmunya itu ilmu untuk berbuat dosa, atau juga ilmunya sudah baik tapi kurang bermanfaat bagi yang punya. Makanya perintahnya Nabi untuk berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Karena ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu saja tanpa amal, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena tujuannya belajar adalah untuk beramal. Ilmu itu wasilah, perantara, amal itu adalah tujuannya. Jadi kalau hanya belajar tidak dikerjakan, malah jadi fitnah, ujian pada kita. Apakah tadi itu kita termasuk orang-orang yang meninggalkan amal, tidak mau beramal setelah mengetahui tadi itu. Kemudian doa yang kedua adalah rizqan thayyiban. Setelah kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kita meminta tentang rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik diperoleh daripada ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu bermanfaat lahirlah rezeki yang baik, rezeki yang halal. Karena kalau ada ilmu yang bermanfaat, ya nanti jatuhnya kepada rezeki yang tidak baik tadi itu. Kemudian setelah kita minta tentang kepada Allah dari rezeki yang baik, kita juga meminta amalan mutaqabbalah, amal ibadah yang Allah terima. Ya. Dan memang itu pentingnya ilmu yang bermanfaat adalah membantu kita mendapatkan rezeki yang baik dan membantu mendapatkan ilmu bagaimana cara beramal yang Allah terima. Kemudian yang ketiga setelah dari yang bisa kita ambil dari kisah tadi itu adalah tanda baiknya, tanda legowonya hati seorang menerima ilmu itu adalah tanda Allah itu mencintai seseorang adalah hatinya legowo ketika mendapatkan ilmu. Tanda seseorang itu baik dan Allah ingin kebaikan pada dirinya adalah dia mudah menerima ilmu. Dan ini bisa masuk kepada siapapun orangnya. Bisa jadi yang menyampaikan ilmu itu di bawah kita dari segi ilmu ataupun dari segi ilmu ataupun umur, tetapi ketika disampaikan benar, konsekuensi kita sebagai orang yang beriman adalah menerima ilmu tadi itu. Ya. Makanya Nabi pernah bersabda kan, Rabba amil Nadarallahu bi'in sami'a maqalati fawa'aha farubba hamil fiqhin laisa bifaqih farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi ataupun betapa banyak orang yang membawa ilmu itu malah ngajarin ke yang lebih berilmu. Ya. Jadi Nabi itu yang menjelaskan bahwasanya bisa jadi ya, saya di sini mungkin membahas tentang ilmu misalnya, malah bisa jadi saya ngajarin orang lebih pintar daripada saya, dan itu bisa jadi, dan itu nggak apa-apa, Nabi malah mengujinya. Ya. Jadi tanda baiknya seseorang itu adalah mudah menerima ilmu dari siapapun orang. Lebih rendah tingkat ilmunya ataupun umurnya, ketika yang disampaikan adalah ilmu, maka seharusnya kita menerimanya. Karena itu adalah tanda baiknya diri seseorang, dan tanda Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Sebaliknya, tanda buruknya seseorang dan tanda Allah ingin menjauhkan dirinya dari rahmatnya adalah susah menerima ilmu, baik yang disampaikan oleh siapapun orang tadi itu. Jadi ketika kita harus introspeksi diri kita. Ketika ada ilmu yang sampai kepada kita, tapi ada rasa ego yang tinggi untuk menolak tadi itu, meskipun kita tahu itu adalah ilmu yang benar, tapi kita mungkin yang menyampaikan umurnya lebih rendah daripada saya, lebih junior daripada saya, ataupun ilmunya mungkin di bawah saya, tapi saya menolaknya karena itu, ya itu adalah tanda keburukan. Dan itu yang dialami orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalau kita lihat kenapa orang Yahudi sampai di Madinah. Jadi Madinah itu dulu memang ada banyak orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu, sebagian orang Yahudi itu kan mereka punya punya Taurat gitu ya. Dan di Taurat sudah diberikan penjelasan akan datang Nabi yang akan diutus di tengah kota yang banyak kurmanya. Sejak zaman dahulu, kurma itu tumbuhnya di beberapa tempat. Ya, salah satunya adalah di Madinah. Dan satu lagi saya lupa daerah mana, tapi itu ada tempat juga. Akhirnya orang-orang Yahudi yang hijrah dari Palestina setelah mereka kalah tadi itu, mereka milih berpecah. Kamu ke sana, ke kota Madinah, ke Yathrib, kamu ke sana. Nanti kalau ada Nabi diutus, nanti kita saling berbagi informasi supaya kita menyambut
nabi yang datang setelahnya, setelah yang datang untuk kita seperti itulah. Dan mereka para pendeta tadi itu di Madinah, di Yathrib itu memang siap menyambut nabi yang akan datang untuk mereka, mengingatkan mereka. Tapi yang terjadi apa? Ketika yang nabi yang diutus dari bangsa Arab nggak mau. Nabi itu ya dari Bani Israel, bukan dari Arab. Gitu. Jadi yang menjadi masalah adalah mereka, orang-orang Yahudi ini bukan karena berbeda pandangan, berbeda Tuhannya dengan orang Islam, enggak, tapi karena nabinya yang beda, bukan dari bangsanya. Itu mereka milih untuk tidak tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ego tadi itu, karena egoisme tadi itu yang menyebabkan mereka menjadi musuh agama Islam. Dan bagaimana kalau kita baca di Al-Quran, Allah sangat mencela perbuatannya orang-orang Yahudi tadi itu. Meskipun Tuhannya masih sama. Jadi ya, sifat sombong tadi itulah yang bisa menutup hati seseorang. Makanya Nabi pernah bersabda, sombong itu bukan dengan mobil atau kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Itu bukan sombong. Bahkan Allah itu disebut sebagai apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu sungguh maha indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtin nas. Sombong itu adalah menolak hak, menolak kebenaran, dan menganggap remeh manusia atau orang lain. Itu pesan Nabi Muhammad SAW secara zahir, secara keras menunjukkan tadi itu. Dan selanjutnya yang bisa kita ambil tadi ini adalah pentingnya belajar tadi ini. Pentingnya belajar, bagaimana dengan belajar ilmu agama tadi itu Allah mudahkan kepada kita untuk banyak beramal. Dan Allah juga lah yang memerintahkan kepada kita untuk belajar yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidaklah mereka mentadabburi isi Al-Quran. Dan dalam kesempatan lain, ya, Allah dan Rasulnya itu selalu memuji dan memuliakan orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya memang kita dituntut untuk belajar lebih banyak lagi tentang ilmu agama tadi ini. Bukan hanya untuk segi ibadah saja, tapi karena memang Islam itu adalah sebuah jalan hidup, sebuah tata cara hidup yang paling baik dan memang mengatur seluruh kebutuhan manusia. Karena kalau kita saya pernah lihat ada yang ngecek di ChatGPT ya, agama apa yang paling lengkap mengatur kebutuhan manusia dari awal sampai akhir. Kata ChatGPT yang paling lengkap adalah Islam. Ya walaupun bukan untuk bukti ChatGPT jadi Islam, bukan, cuma lebih kepada karena ChatGPT ini kan memang mesin untuk mempelajari hal komprehensif ya, bukan untuk menentukan mana benar mana salah. Ketika dipelajari secara A to Z, ya memang Islam yang mengatur segalanya secara detail dan secara lengkap atau secara holistik tadi itu. Baik dari sejak kita bangun tidur, diajarin apa bangun tidur. Bangun tidur pertama apa? Baca doa dulu. Habis baca doa, ajaran Nabi, cuci tangan dulu, ya kan? Cuci tangan dulu itu memang Nabi ngajarin seperti itu. Kalau bangun tidur cuci tangan, jangan langsung ambil makanan untuk sahur misalnya. Wah telat banget, cuci tangan dulu. Karena pesan Nabi apa? Kenapa harus cuci tangan? Karena kalian nggak tahu di mana bermalam tangannya kalian. Yang kita waktu itu garuk-garuk atau apa itu kan kita nggak tahu. Nah itu. Setelah itu baru kemudian wudu. Nah itu juga sudah diajarkan. Dan nah ini masih satu ini ya. Jadi ada satu, ini agak di luar materi juga, tapi nggak apa ya. Jadi salah satu hikmah yang Rasul ajarkan, Nabi ajarkan kepada kita. Kita kan zaman sekarang itu kan
siapa yang semua dari kita mungkin yang merasa kalau bangun pagi mau berangkat kantor badannya lemes, nggak semangat, rasanya kayak itu tadi kerja lagi kan gitu pikirannya kalau kita berangkat itu nggak semangat. Bangun pagi itu kayak nggak semangat, nggak ada motivasi hidup gitu kan, kita zaman sekarang seperti itu seringnya. Begitu juga kalau malam rasanya adalah ya Allah beban hidup banyak banget gitu, misalnya gitu, kerja udah capek ya kan, kebutuhan juga makin. Nah sekarang ini kan kebutuhan harga-harga mahal semua ya misalnya, apalagi yang sering belanja itu yang tahu harga-harga kan. Saya kemarin beli berambang mahal berambang sekarang. Kadang kita merasakan beban hidup seperti itu ketika bangun pagi dan ketika mau tidur. Jadi kita ngerasa seperti itu tuh. Padahal Nabi sudah ngajarin Nabi dan para ulama sudah menjelaskan bagaimana cara seorang itu bisa terlepas dari beban hidup dia ketika bangun di pagi hari dan ketika mau tidur di malam hari, supaya orang itu bisa menyambut pagi ini dengan semangat, dengan siap untuk beraktivitas. Yang pertama, Nabi kan dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan kan, setan itu kalau tidur mengikat setiap manusia dengan 3 ikatan, ya kan? Kalau 3 ikatan lepas tadi itu, fa'asbaha nasyiton, dia akan bangun di pagi hari jadi orang yang rajin dan semangat dan siap untuk apapun di pagi hari tadi itu. Tapi kalau ada ikatan yang belum terlepas, asbaha kaslanan, jadi orang malas dan tidak punya tujuan hidup. Kalau 3 ikatan tadi itu nggak dilepas, ya bisa sudah seperti itu. Yang pertama ikatan dilepas adalah dengan apa kira-kira? Dengan bangun dulu tadi itu. Ketika seorang bangun, dia membaca zikir, maka itu lepas satu ikatan. Zikir bangun tidur apa? Ayo apa ya? Kalau lagi akhirnya ba'dama teman-teman yang masuk. Itu lepas satu ikatan. Tapi belum cukup, masih ada 2 ikatan yang bikin kita lemes, yang bikin kita gak semangat untuk aktivitas. Ikatan yang kedua adalah dilepaskan dengan cara wudu. Itu baru ikatan kedua. Ikatan ketiga adalah salat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi kalau ada orang merasa ketika bangun pagi hari tidak punya pandangan, lemas, gak jelas, gitu ya. Tipsnya sudah Nabi ajarkan tadi itu, gimana seorang supaya bangun di pagi hari semangat untuk mengerjakan banyak hal. 3 hal tadi itu dikerjakan. Maka janji Nabi apa? Asbahan nasyitan, thayyiban nafs. Dia bangun di pagi hari jadi orang yang semangat dan positif. Sebaliknya, kalau masih ada ikatan tadi itu, asbahan kaslanan, sabda Nabi itu intinya ya tadi negatif. Bawaannya negatif, buruk, gitu. Padahal sudah Nabi ajarkan caranya tadi itu. Tinggal kita mau mengerjakan atau enggak. Ya biasanya kalau kayak saya ini apalagi Gen Z itu kan, saya Gen Z ya, jadi itu kadang nggak mood harus sesuai mood apa gimana gitu misalnya. Ya tipsnya tadi itu 3 ikatan tadi itu dilepas. Kemudian ketika malam hari, kita juga sering ketika mau tidur seringnya merenung kan, kayak gini ini kapan hajinya ya Allah, gitu ya. Haji itu sekarang berapa tahun ya? 35. Ya, saya daftar udah 65 tuh. Iya. Baik, nggak bisa kepingin. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk haji ya. Ya, intinya kan kita masa kapan hajinya, kapan mungkin. Misalnya saya juga belum punya rumah, kapan punya rumahnya, atau mungkin ada nanti kapan nikahnya, kapan punya. Misalnya rasa-rasa beban hidup tadi itu berat. Kita kan juga sudah punya cara bagaimana seorang itu supaya tidur itu lepas semua beban hidup di dunianya. Jadi suatu hari pernah Fatimah, siapa Fatimah? Putri Nabi Muhammad SAW namanya Fatimah. Fatimah itu punya suami namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an.
Ternyata Allah memberikan ujian bagi Fatimah dan Ali ini. Mereka berdua hidupnya pas-pasan, padahal anaknya Nabi Muhammad. Fatimah ini meskipun anaknya Nabi, dan Nabi itu adalah raja, presiden, hakim, Nabi, Rasul, ya kan, jadi tauladan. Tapi anaknya hidupnya susah. Ya, Fatimah tadi ini, beliau yang masak, beliau mengurusi anak, ya, beliau juga merapikan rumah, beliau juga menyiapkan kebutuhan Ali bin Abi Thalib tadi itu. Semua disiapkan. Dan Fatimah merasa capek sehari-hari seperti itu. Setiap malam dia capek. Akhirnya Fatimah curhat sama Nabi dengan kesusahan dan kelelahan yang dia hadapi setiap harinya, sehingga di malam hari merasa badannya keletihan tadi itu. Fatimah tadi ini minta supaya dapat rewang untuk bantu. Minta sama Nabi untuk dicarikan rewang yang bisa membantu mengangkat beban harian kehidupan dia. Akhirnya Nabi nawarin sama Fatimah, "Baik Fatimah, mau nggak saya beritahu bagaimana bisa melepas beban hidupmu dalam sehari ini ketika di malam hari? Atau mau saya carikan rewang nggak apa-apa? Suruh pilih. Mau saya carikan rewang atau saya kasih tips supaya menghilangkan gundah gulana, kelelahan dan keletihan dalam hari tadi itu. Caranya di malam hari ada tipsnya." Akhirnya Fatimah memilih untuk minta tipsnya. Nabi hanya menjelaskan, ya, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali ketika kamu sedang di atas kasurmu tadi itu. Maka akan seluruh hilang rasa letih tadi itu, letih dalam sehari tadi itu. Ya, kita kan kadang kalau orang kerja itu kan biasanya kan jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 ya kalau masuk kerja biasanya. Belum juga macet-macetan, ya kan. Kadang sampai rumah baru jam 6 bagi rumahnya jauh. Lagi sekarang kan rumah, ya rata-rata kalau kerja kan rumahnya di luar kota Semarang kan ya. Apa yang yang di sana-sana kan, itu kan perjalanan jauh gitu. Setiap hari seperti itu. Belum kalau musim hujan kayak gini, ya kan. Sampai rumah juga harus nyiapin makan malam mungkin untuk anak atau untuk pasangan, ya kan. Mau kemana juga sudah capek, akhirnya pilihnya untuk ya sudah tidur juga, udah pegel juga. Nah, ketika merasa seperti itu, Nabi sudah ngajarin sebenarnya cara bagaimana kita melepas seluruh beban hidup kita di pagi hari itu dengan zikir yang diajarkan Nabi kepada Fatimah tadi itu. Makanya Syekhul Islam bilang, barang siapa yang mempraktekkan hadis ini atau zikir ini sebagaimana Fatimah praktekkan, maka Allah akan berikan kepadanya kekuatan ataupun rasa hilangnya kelelahan yang dirasakan dalam